Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Perbankan Syariah Indonesia, komunitas yang akan terus meng-share informasi-informasi positif tentang perbankan syariah Indonesia. Dan kali ini kita memiliki kegiatan acara yang berjudul Meet the Experts dengan episode bersama Pak Mulya Siregar. Di sini Pak Mulya Siregar sudah hadir dan kita akan mengajak diskusi mengenai tantangan, mengenai kondisi terkini dari perbankan syariah Indonesia dan juga peluang ke depan. Nah, mungkin langsung aja Pak Mulya ya, kita membahas mengenai yang paling penting, yaitu apa sih Pak permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Bank Syariah saat ini? Baik, terima kasih Mbak Wilda. Ini memang fundamental ya, sangat mendasar. Menurut saya sebetulnya adalah bagaimana di zaman milenial, kemudian di zaman disrupsi teknologi, kemudian kita bilang juga disrupsi adanya climate change, ya. Climate change yang membawa tahun 2015 MDGs berubah menjadi SDGs, ya, itu semuanya berdampak terhadap lembaga keuangan di dunia ini, termasuk bank syariah tentunya. Nah, disinilah sebetulnya fundamental dari permasalahan bank syariah adalah kemampuan berinovasi. Pengertiannya adalah bagaimana bank-bank syariah itu bisa melahirkan produk-produk yang betul-betul diambil dari root syariah sehingga menjadi suatu produk yang unik dan itu tidak bisa ditiru oleh bank konvensional. Kenapa? Karena mungkin core regulation nggak memungkinkan bagi bank konvensional melakukan itu. Nah, ini yang harus bertahun-tahun enggak selesai-selesai. Inovasi dari bank syariah itu boleh dibilang mandek, tidak berkembang, jalan di tempat kalau saya bilang. Ini kalau boleh dikatakan ini adalah suatu kemalasan intelektual untuk berinovasi. Jadi sementara ini kita masih melihat bahwasanya produk-produk bank syariah itu adalah copy paste daripada produk konvensional, kemudian dicarikan dalil dan dicarikan akadnya yang cocok gitu. Nah, model seperti ini udah nggak bisa. Harus melakukan inovasi, harus melahirkan produk-produk yang unik, yang tidak bisa dilaksanakan oleh bank konvensional. Misalnya saja, beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah bicara kepada teman-teman industri perbankan syariah, kita harus inovasi, saya bilang, dan punya produk yang unik. Dan sebetulnya waktu itu sudah dijawab ketika masih ada BNI Syariah. Melahirkan produk, pokoknya mengenai produk perumahan. Geraha apa gitu namanya, lupa saya. Nah, produk perumahan itu adalah dilakukan dengan cara BNI Syariah membangun rumahnya sendiri, kemudian dia menjual. Dia tidak menggunakan developer. Sehingga di situ terjadi efisiensi biaya yang sangat tinggi, lebih kurang 12-15%. Sehingga pricing-nya itu mengalahkan bank konvensional di dalam pembiayaan perumahan. Nah, unik-unik produk seperti inilah yang harus dilakukan oleh bank syariah. Dan dimungkinkan bahwasanya bank syariah melakukan itu, karena core regulasi memang bank syariah begitu gitu loh. Tapi itu nggak bisa dilakukan oleh bank konvensional. Bank konvensional nggak boleh punya stok barang. Bank syariah boleh. Itu kok ketentuan dan teori dari bank syariah memang begitu. Dan di mana-mana di luar negeri bank syariah juga bisa. Jual beli mobil bisa, jual beli rumah juga bisa. Nah, inilah sebetulnya yang harus dilakukan oleh teman-teman perbankan syariah. Cuman saya nggak tahu kenapa waktu itu direksi BNI Syariahnya berganti, direksi yang berikutnya tidak melanjutkan program itu. Padahal itu adalah suatu program yang bagus, unik, dan sesuai dengan syariah, tapi tidak berlanjut. Jadi kalau saya melihat fundamental daripada
persoalan syariah ini bukan soal dana atau apapun, tapi adalah kemampuan berinovasi untuk bisa melahirkan produk yang unik syariah. Tapi juga pricing-nya bisa kompetitif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kalau unik juga tetapi pricing-nya mahal, ya susah. Jadi nggak bisa. Nanti kita kembali lagi, nggak apa-apa mahal, yang penting syariah. Ya nggak bisa begitu, nggak bisa. Tapi harus unik dan pricing-nya bisa kompetitif. Dan itu dibuktikan waktu itu oleh BNI Syariah. Dan sangat bagus, tapi sayang tidak berlanjut. Gitu. Begitu Mbak Wilda. Baik Pak, ternyata inovasi ini yang menjadi PR besar dari perbankan syariah ya Pak ya? Ya. Karena memang betul seperti yang Bapak sampaikan tadi, image di mata masyarakat adalah produk-produk perbankan syariah itu masih kurang lebih sama dengan yang ada di konvensional, seperti itu, tidak terlalu ditonjolkan. Misalnya tadi BNI Swagria ya Pak, kalau tidak salah namanya dahulu. Baik Pak, mungkin berikutnya kami juga sebenarnya ingin tahu nih dari Bapak selaku pelaku sejarah perbankan syariah yang memang sudah sekian lama berpuluh tahun di dunia perbankan syariah. Bagaimana sih Pak sejarahnya dulu? Bagaimana sejarah bisa sampai ada regulasi perbankan syariah ini di Indonesia? Makasih nih Mbak Wilda, pertanyaannya memang ini kita cerita sejarah ya. Yang katanya kan kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah katanya. Jas merah itu kalau Bung Karno bilang. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih terjadinya Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi kembali lagi kita menilik kepada Undang-Undang 14967 tentang perbankan. Di situ tidak mungkin sebuah bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau katakanlah berdasarkan prinsip bagi hasil. Sehingga pada waktu tahun 91 Bank Muamalat Indonesia sudah berdiri. Tapi tidak bisa beroperasi. Karena masih undang-undang perbankannya mengacu pada Undang-Undang 1467. Sehingga pada waktu ada amandemen Undang-Undang Perbankan tersebut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 92, di situ ada satu pasal, kalau nggak salah pasal 6, dikatakan bahwasanya bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, setelah Undang-Undang 92 ini keluar, nomor 792, barulah bank muamalat bisa beroperasi. Barulah di situ awal dari operasinya bank muamalat. Jadi dia berdiri udah 91, tapi nggak bisa dapat izin dari BI. Nah, dari 92, dan kalau boleh kita bilang bahwasanya walaupun bank syariahnya cuma satu bank muamalat Indonesia, disitulah kita memasuki era dual banking system, sistem perbankan berganda. Ya. Ada dua sistem, karena ada sistem konvensional dan ada sistem perbankan berbasis bagi hasil atau syariah. Nah dari 92 sampai 98 nggak nambah bank. Cuman bank muamalat saja, kemudian ada beberapa BPR syariah didirikan, ya. Tapi boleh dibilang no progress, ya, stagnan lah. 6 tahun loh, bayangkan, kok cuman itu saja. Gitu. Sehingga terpikirlah pada waktu itu bagaimana ya supaya ini bisa berlangsung lebih cepat dan lebih mudah, baik dari DPR maupun dari BI, sepakat bahwasanya perlu adanya kebetulan pada waktu itu akan diundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Maka disitulah diinsert satu pasal lagi, kalau nggak salah pasal 6 huruf M sama pasal 3. Kalau yang pasal 13 itu yang untuk BPRS, pasal 6 untuk bank umum. Di situ dikatakan bahwasanya bank umum konvensional dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi dia bank umum konvensional, tapi bisa melakukan kegiatan syariah melalui unit usaha syariahnya. Nah, inilah yang kita kenal sebagai dual system bank. Artinya dalam sebuah bank bisa beroperasi dua sistem.
baik konvensional maupun syariah. Yang satu melalui unit usaha syariah. Kenapa? Tujuannya tadi supaya perkembangan bank syariah lebih cepat. Karena kan dengan buka UUS lebih mudah daripada buka BUS. Itulah sebetulnya perubahannya, dimasukkannya pasal tersebut di Undang-Undang 1098. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu 99 berdiri Bank Syariah Mandiri, kemudian ada Bank Syariah Mega tahun 2000, terus selanjutnya. Kemudian tumbuh UUS banyak, sampai waktu itu sekitar 24 kalau nggak salah. Jadi Undang-Undang 1098 itu ternyata memang men-trigger pertumbuhan bank syariah. Tapi banyak sekali diskusi-diskusi hukum pada waktu itu yang mengatakan nggak cukup loh Undang-Undang 1098 itu untuk menjamin keberlangsungan bank syariah. Perlu dasar hukum yang lebih kuat, yaitu tadi perlu dilahirkan Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi undang-undang yang khusus perbankan syariah. Itulah keluar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang intinya adalah memperkuat dasar hukum beroperasinya bank syariah. Dan di situ juga lah sebetulnya di Undang-Undang Perbankan Syariah itulah lahir satu pasal yang mengatakan, jadi kalau kita urut di tahun 98 di situ di tahun 92 di situ awal dari dual banking system. Tahun 98 adalah dual banking system dikombinasikan dengan dual system bank. Kemudian di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, jadi lebih kurang itu berarti 10 tahun setelah 98 ya. Di situ dikatakan bahwasanya bank yang memiliki unit usaha syariah harus melakukan spin-off setelah 15 tahun. Kemudian pasal yang lain juga mengatakan atau spin-off-nya dilakukan setelah asetnya lebih dari 50% dari total aset induknya. Ya. Jadi setelah 50%. Dan di situ dikatakan 15 tahun setelah tahun 2008, yaitu tahun depan 2023. Jadi kalau kita lihat yang sekarang lagi rame nih, kan semua bank-bank yang punya UUS harus spin-off. Sementara keadaannya berat untuk melakukan spin-off dari sisi permodalan. Jadi sebetulnya di Undang-Undang Perbankan Syariah itu filosofinya adalah untuk menguatkan dasar hukum dan juga untuk mengakhiri periode dual system bank. Tapi sebetulnya konsep Undang-Undang Perbankan Syariah yang dari BI pada waktu itu tidak memasukkan cerita mengenai 15 tahun setelah tahun 2008. Jadi kita hanya memasukkan kalau asetnya sudah lebih dari 50%, dia wajib spin-off. Tapi teman-teman bapak-bapak yang terhormat di DPR mengatakan, nggak bisa Pak Mulya. Ya memang benar juga sih logikanya. Sampai kapan Bank Syariah bisa 50% lebih dari total induknya itu? Nggak mungkin, kita akan lama menunggu itu. Jadi dia bilang kita harus insert pasal yang terkait dengan time frame, waktu. Yaitu harus ada waktu. Bahkan pada waktu Mbak Wilda, mereka mengatakan 10 tahun harus spin off. Berarti kalau tahun 2008, waktu itu tahun 2008, berarti kan 2018. Nah kami yang tim dari BI, kita bilang nggak mungkin itu bisa dilakukan 10 tahun. Akhirnya tawar-menawar jatuhlah ke 15 tahun. 15 tahun, tapi kita dengan berat hati menerima itu sebetulnya. Rasanya nggak bolehlah time frame itu dimasukkan. Biarkanlah dia tumbuh secara natural, secara alami, dan pada waktunya dia sudah lebih dari 50%, silahkan spin-off. Ya wajar dong, dia udah lebih besar dari konvensionalnya kan, silahkan spin-off. Tapi yang diambil dua pasal itu, jadi ada dua. Kalau sudah 15 tahun harus spin-off atau 50%, di atas 50%. Nah, jadi kembali lagi kalau ditanya filosofinya, ya memang seperti tadi saya katakan, intinya memperkuat daripada dasar hukum perbankan syariah sehingga beroperasi dengan kuat karena sudah berada di satu undang-undang khusus, dan juga adalah
mengakhiri periode dual system bank-nya. Cukup kembali, jadi setelah tahun 2023 kan kita akan kembali ke periode dual banking system murni. Jadi kalau kita bicara makro, di Indonesia itu sedang berlangsung dual banking system. Bersamaan dengan secara mikro dual system bank. Karena di dalam sebuah bank ada dua sistem perbankan yang beroperasi. Nah, era dual banking system dan dual system bank ini akan berakhir di tahun depan. Kembali kepada dual banking. Jadi ada dua tuh filosofinya. Memperkuat dasar hukum dan mengakhiri periode dual system bank. Kembali kepada dual banking system yang murni. Tidak ada lagi UUS, semuanya cukup BUS dan BUK. Kira-kira begitu Mbak Wilda. Wah, ini memang akan menjadi tahun yang luar biasa ya Pak di tahun depan ini. Iya. Seperti apa nanti industri perbankan syariah Indonesia, kita mungkin akan betul-betul melihat dalam setahun ini perkembangannya seperti apa. Dan itu saya senang sekali bisa mendengar langsung mengenai sejarah bagaimana lahirnya regulasi perbankan syariah Indonesia dari Pak Mulya Siregar yang betul-betul saat itu merupakan salah satu dari penyusun regulasi atau yang memberikan rekomendasi regulasi kepada pemerintah untuk akhirnya diundangkan. Nah, lalu Pak Mulya, mari kita ke pembahasan berikutnya. Apa sih Pak yang menjadi daya tarik perbankan syariah yang ada saat ini, dan apa yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk dapat semakin menggugah masyarakat untuk mau menggunakan bank syariah? Jadi sebetulnya daya tarik bank syariah itu banyak ya. Cuman memang mungkin bagaimana kita membahasakannya atau mengkomunikasikannya dan juga membuktikan bahwasanya emang bank ini lebih baik dari bank konvensional. Gitu loh. Pertama adalah kemampuan kita menunjukkan bahwa bank syariah ini lebih adil, punya dampak positif bagi perekonomian, tidak akan menimbulkan bubble ekonomi, karena semua transaksi ada underlying asetnya, sehingga bubble ekonomi itu tidak akan terjadi di bank syariah. Nah ini kan bicara komunikasi jadinya. Sebetulnya bagaimana mengkomunikasikannya bahwa bank syariah itu adalah membawa keadilan, kemudian membawa dampak positif, tidak akan menimbulkan bubble ekonomi, ya. Tapi memang kalau kita hanya ngomong begitu aja nggak cukup. Kembali lagi, masyarakat sebagai customer, which one that is cheaper, kan gitu. Nah jadi kembali memang harus semangatnya tadi berkaitan dengan inovasi lagi, melahirkan produk yang juga unik dan competitive pricing gitu loh. Paling tidak sama lah, jangan seringkali kan kita ketemu yang murah aja lebih mahal dari konvensional gitu loh. Nah ini yang memang yang bisa menggugah masyarakat untuk memakai bank syariah. Tapi juga sebetulnya kita bisa memakai bahasa-bahasa atau komunikasi yang disampaikan oleh ekonom-ekonom konvensional. Kita tahu Ibu Christine Lagarde itu bekas ketua IMF, kemudian dia juga pernah jadi Menteri Keuangan Perancis. Dalam suatu sambutannya, dia mengatakan bahwasanya pembiayaan yang berdasarkan partnership atau equity financing akan menghasilkan hubungan yang lebih baik antara sektor real dan sektor keuangan. Jadi kalau dia bicara berdasarkan partnership, itu kan equity financing. Kalau equity financing itu kan kita bicara mudharabah sebetulnya. Jadi Ibu Christine Lagarde aja udah ngomong kayak gitu loh. Christine Lagarde ini bukan orang ekonom syariah. Kemudian penggagas Euromoney itu Bertrand Littler. Dia mengatakan keberadaan interest money menyebabkan meningkatnya ketimpangan ekonomi atau economic inequality, ketimpangan ekonomi. Jadi seorang Bertrand Littler yang penggagas Euromoney, dia ngomongnya seperti itu gitu. Kalau kita bicara substansinya itu adalah artinya memang
jangan pakai interest money dong, gitu loh. Pakai yang tadi dibilang Christine Lagarde, partnership, gitu loh. Kemudian ada lagi bekas Menteri Keuangan Spanyol, Spain, ya. Dia bilang gini, beban perekonomian akan lebih mahal bila investor menetapkan fixed interest rate kepada pengguna dana dibandingkan dengan prinsip the no money for money. The no money for money itu kan aliasnya investor itu harus paham akan underlying investmentnya atau underlying asetnya gitu. Jadi intinya si Varoufakis ini mengatakan kita harus berbagi hasil dan berbagi risiko. Gitu. Nah ini yang saya bilang bahwasanya dalam mengkomunikasikan ini selain kita menggunakan bahasa-bahasa yang universal, jangan terlalu jangan sampai lagi kita dibilang radikal lagi gitu loh. Bahasanya yang betul-betul masuk akal, kemudian juga bahasa yang populer. Kemudian kita bisa pinjam orang-orang konvensional yang sudah menyatakan ini. Di mass media bisa dicari ini kata-kata yang saya bilang ini dengan panggil Christine Lagarde, kemudian Bernard Litter. Itu semuanya bisa kita gunakan untuk meyakinkan orang bahwasanya, oh iya ya benar ya, lebih baik ya. Kalau nggak menggunakan ini akan terjadi inequality ekonomi, kemudian dengan partnership itu akan memberikan sinkronisasi antara sektor real dengan sektor keuangan, yaitu tiada lain tidak akan ada bubble ekonomi. Hal-hal seperti itu yang harus bisa kita lakukan dengan memanfaatkan bahasa-bahasa orang konvensional, tapi yang memahami equity financing itu lebih baik. Gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Memang ternyata orang-orang tokoh-tokoh di ekonomi dunia aja sudah menyadari yang sebenarnya di Islam sudah ada dari dulu ya Pak ya, tentang hasil bagi risiko. Itu suatu insight yang sangat luar biasa banget sih Pak. Dan mungkin terakhir Pak Mulyan, bagaimana sekarang ini kan dengan adanya COVID yang membatasi kita untuk berinteraksi secara sosial, itu memaksa kita untuk mau nggak mau go digital. Dan di sini juga milenial semua udah terlalu terbiasa dengan teknologi, sehari-hari buka HP pas baru bangun tidur atau sebelum tidur juga pasti udah buka HP lagi. Nah, apalagi sekarang juga sebenarnya dengan adanya COVID dan milenial ini mau nggak mau, nggak cuma generasi milenial aja yang menggunakan teknologi. Akhirnya memaksa juga generasi yang lebih tua ya mau nggak mau jadi adapt dan mengikuti justru. Oh ternyata sekarang para yang lebih senior juga sudah harus terbiasa dengan Zoom, terbiasa dengan gadget untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja dan sebagainya. Nah, bagaimana Bank Syariah menghadapi disrupsi digital ini, Pak? Iya, betul yang dibilang Mbak Wilda. Ya, generasi saya lah, kan saya masuk generasi baby boomers ya. Mau nggak mau harus belajar menggunakan gadget itu. Tidak bisa tidak. Kalau saya mau transaksi, katakanlah GoFood, saya harus nunggu anak saya dulu datang. Kamu dong tolong pesenin makanan, gitu kan. Apalagi ini pembantu udah mulai pulang kan ya. Kita nggak ada yang masak gitu kan, ya mau nggak mau harus bisa saya, kalau nggak masa nungguin pembantu gitu loh, yang bener aja, atau nungguin anak datang baru, ya repot lah. Jadi mau nggak mau harus bisa memang. Jadi digital disruption ini memang merubah perilaku kita untuk lebih aware akan digital dan bisa mengimplementasikannya, bisa memakainya. Nah kalau ditanya bagaimana Bank Syariah menghadapi disrupsi digital, mungkin kita bicara beberapa waktu yang lalu di sesi yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwasanya kita menyadari dulu sebetulnya kebutuhan daripada masyarakat itu ada 3 yang saya bilang, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, dan kebutuhan finansial. Kembali lagi di situ. Dan itu harus ditangkap oleh
teman-teman perbankan syariah melayani kebutuhan-kebutuhan itu yang tidak hanya melalui tatap muka, artinya datang ke kantor cabang, kantor bank, tapi juga bisa secara digital. Nah, kesadaran ini kan harus ada karena kita harus paham bahwasanya memang masyarakat di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan Pak Yuswo Hadi itu, bahwasanya kan ada 29% masyarakat kita yang rasionalis ya. Gue ini dapat apa kalau pakai bank syariah? Kemudian ada masyarakat yang apatis. Intinya emang gue pikirin mau bank syariah mau enggak, masa bodo amat gitu. Ada lagi yang konformis, yaitu pokoknya harus syariah. Jadi mau pricingnya lebih mahal atau bagi hasilnya lebih kecil, ya nggak peduli. Pokoknya gue syariah. Tapi itu cuma 21%. Nah, yang tinggi adalah universalis. Itu mengatakan Islam itu lebih penting. Artinya dia mengatakan universalis ini oke, Islamnya oke, tetapi bagi hasilnya juga harus berkompetisi dong. Jadi kalau kita lihat dari pasar itu, maka 23% dan 21% itulah sebetulnya pasarnya bank syariah. Kita nggak usah pikirin deh yang rasionalis 29% sama apatis 27% gitu ya. Kita pikirin aja yang 47% ini, 23-21. Kalau kita saja bisa tapping, katakan sampai 20%, itu sudah sangat signifikan bagi bank syariah. Jadi kembali lagi saya katakan bagaimana sebetulnya tadi pertanyaannya menghadapi disrupsi digital. Nah, kita harus tapping nih yang 43% tadi dengan pelayanan apa digital gitu loh. Karena sebagian besar yang 43% itu kalau kita lihat lagi data itu sebetulnya adalah teman-teman milenial sebetulnya. 60-70% dari 43% itu adalah teman-teman milenial yang memang sudah sangat digitalized gitu ya. Jadi kita mau tidak mau harus beralih memang kepada digital, dan peraturan dari OJK kan sudah juga memungkinkan itu, tidak membedakan lagi bank yang transformasi dari yang saat ini menjadi bank digital maupun yang dari awal sudah menjadi full digital bank, tidak membedakan lagi. Begitu juga yang dari bank syariah mau digital terserah gitu. Nah, jadi kalau saya bilang kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana bank syariah menghadapi disrupsi digital, kembali lagi, please ingat kebutuhannya itu adalah spiritual, sosial, finansial yang harus bisa dilayani baik secara tatap muka maupun secara digital. Otherwise, dia akan mencari bank lain atau bukan bank lain. Sekarang adalah syariah fintech. Syariah fintech itu canggih loh mereka. Pengalaman saya bergaul dengan anak-anak muda, kembali muda lagi nih Mbak Wilda, karena saya dialami itu semuanya nggak ada, saya orang tua sendirian lah. Jadi kalau kita rapat bertemu, saya bilang saya sendiri nih tua. Tapi pemikirannya itu progresif loh. Nggak pernah, karena kita mungkin ya di perbankan itu terkait sekali rigid dengan regulasi, sehingga kadang-kadang kita terbatasi untuk berinovasi. Kalau mereka kan bebas masih. Dan regulasinya juga masih memungkinkan untuk itu. Jadi sangat progresif itu ininya pemikiran-pemikiran yang tidak kita sangka-sangka dilahirkan gitu. Nah kalau seperti itu kan, saya katakan bahwasanya kalau tidak ada regulasi yang membuat bank syariah atau bank umum konvensional syariah tidak bisa melakukan penyesuaian secara digital karena disebabkan oleh regulasi, ya habis ini bisa bank. Apalagi BPR sama BPRS makin parah. Tapi untunglah keluar POJK 12, POJK 13, POJK 25 untuk BPR dan BPRS. Jadi kembali lagi saya bilang ini harus betul-betul ditangkap perubahan customer ini dengan memahami adanya kebutuhan spiritual, sosial, dan finansial itu bisa dilayani secara digital maupun secara tatap muka. Wah, alhamdulillah. Saya mendengar langsung dari Pak Mulya yang juga udah
mulai masuk ke dunia fintech ya Pak, di Alami Group ya Pak sekarang. Jadi Bapak sudah mengetahui juga nih perkembangan terbaru dari industri yang sangat masih leluasa untuk bergerak karena belum highly regulated seperti perbankan. Dan ini memang menjadi tantangan ke depan karena yang namanya teknologi itu regulasinya berbeda karena lebih adaptif ya, lebih mengikuti bagaimana industri berkembang seperti itu, dan regulator juga diharapkan tidak terlalu membatasi inovasi-inovasi dari perbankan ke depan supaya justru bisa bersaing di pasar dengan industri-industri kecil yang lebih teknologi lebih maju justru. Boleh saya menyampaikan sedikit, Mbak Wilda? Oh iya boleh Pak, silakan Pak. Apa Jadi, Pak kira-kira? Pertanyaan yang keenam ini, bagaimana Bank Syariah menghadapi disrupsi digital? Mungkin kami dari luar sebagai pengamat dan saya kebenaran juga di LPPI berterima kasih kepada OJK yang sudah mengeluarkan POJK 12 dan POJK 13 dan juga POJK 25 untuk BPR dan BPRS, karena ini suatu perubahan regulatory approach yang sangat mendasar dari rule based approach menjadi principle based approach yang tujuannya tiada lain adalah agar bank-bank, baik bank umum konvensional, bank umum syariah, bisa catch up dengan perkembangan zaman untuk bisa berinovasi secara digital. Karena otherwise kalau masih peraturan seperti dulu, itu akan berat bagi industri untuk melakukan inovasi digital ya. Dengan adanya POJK 12, POJK 13 mengenai perizinan produk, kemudian POJK 25, itu sangat bermanfaat bagi industri. Nah, perubahan peraturan sudah berlangsung. Satu lagi harapan dari industri, tentu kalau regulatory approach-nya sudah berubah menggunakan principle based approach, the way how to supervise juga harus berubah. Jadi artinya kami berharap para pengawas di OJK bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan regulatory approach yang diambil oleh OJK berdasarkan principle based approach. Sehingga apa yang diharapkan untuk bisa catch up dengan perkembangan zaman di mana IT yang cepat sekali berubah, itu juga dapat dilakukan oleh bank ataupun industri keuangan lainnya. Karena kalau umpamanya regulasinya sudah berubah, tapi kalau cara mengawasinya masih seperti ketika prinsip rule based, jadi susah juga Mbak Wilda. Ini mohon maaf nih kepada nanti Ketua OJK yang baru barangkali ya, Pak Mahendra, Pak Dian ya. Tapi inilah saran dari saya barangkali sebagai masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulya atas kata-kata penutup yang disampaikan. Alhamdulillah kita juga sudah berada di penghujung acara. Demikian teman-teman Perbankan Syariah Indonesia, mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil dari diskusi dengan Pak Mulya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.